Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran agama. Semoga hari ini anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Oke anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ayo sama-sama sekali lagi, anak-anak ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga semangat kita sampai berakhirnya belajar nanti tetap ada. Oke, anak-anak ibu semuanya. Seperti biasa ya, sebelum kita lanjutkan belajar, kita baiknya berdoa dahulu. Ya, untuk itu sebelum kita berdoa, ibu absen dulu ya. Absen dulu anak-anak ibu. Kira-kira yang hadir dengan yang tidak hadir berapa? Tetapi cara ibu absen, sambil ibu mengabsen nanti, anak-anak ibu silakan rapikan mejanya, rapikan bajunya, lihat sampah di sekelilingnya, baik di laci meja maupun di bawah meja masing-masing. Oke anak-anak ibu, ya ibu absennya hitung aja ya. Ibu hitung dari jumlah kita semuanya. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Untuk itu, karena anak-anak ibu sudah diabsen, sudah rapi kursinya, sudah rapi bajunya, tandanya anak-anak ibu siap untuk belajar. Maka mari kita berdoa dulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak ibu semuanya. Baik, setelah kita berdoa, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Melalui Asmaul Husna nanti kita akan belajar hanya 4 macam dari 99 Asmaul Husna. Untuk itu, ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pelajaran ini, anak-anak ibu nanti dapat menjelaskan arti dari nama-nama Allah yang meliputi Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan sikap yang harus diteladani dari nama Allah Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik bisa menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, kemudian mempunyai teguh pendirian, yaitu sebagai implementasi dari pelajaran kita Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Oke anak-anak ibu, itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya, anak-anak ibu semuanya, masih ingat gak pelajaran kita sebelum pelajaran ini? Masih ya? Apa nak? Surat At-Tin.
Mekah, betul. Karena turunnya di kota Mekah dinamakan dengan surat apa? Iya, surat Makkiyah. Kenapa disebut tadi surat Makkiyah, Nak? Karena diturunkan di kota Mekah. Baik, itu pelajaran kita minggu yang lalu. Untuk itu sekarang kita masuk ke materi hari ini, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu hanya 4 macam: Al-Mu'miz, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Tetapi berapakah jumlah Asmaul Husna itu? Allah menyebut namanya di dalam Al-Quran sebanyak 99 kali. Berapa tadi, Nak? 99 kali. Namun kali ini kita belajar hanya berapa tadi? 4. Sudah tahu apa yang 4 tadi itu, Nak? Ya. Yang pertama apa tadi? Al-Mu'miz. Iya, yang pertama Al-Mu'miz. Yuk, sama-sama kita baca dulu sama-sama. Al-Mu'miz. Yuk, Al-Mu'miz. Oke, anak-anak Ibu. Al-Mu'miz mengandung arti yang maha mematikan. Yang maha mematikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya apa itu, Nak? Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Untuk itu, jadi kalau seandainya sudah diciptakan Allah yang bernyawa, apakah suatu saat nanti pasti mati? Pasti akan mati. Sesuai dengan nama Allah, Al-Mu'miz. Allah maha mematikan. Oke, sebelum Ibu lanjutkan menjelaskan tentang Al-Mu'miz, ayo kita tonton video tentang kematian. Kita mendengar kabar artis mati mendadak, pejabat mati mendadak, dan mulai banyak kita jumpai kasus-kasus mati mendadak. Secara kedokteran pun muncul penyakit-penyakit yang menyebabkan mati mendadak seperti stroke dan serangan jantung. Demikian juga kasus tabrakan lalu mati mendadak di tempat. Dalam hadis dijelaskan sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ayal haro mautul faj'ah, munculnya kematian mendadak. Kemudian apakah mati mendadak suatu hal yang baik atau buruk? Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Maksudnya mati mendadak merupakan kenikmatan daripada mati dengan sakit-sakitan sebelumnya. Yang paling penting bukan mati mendadak atau bukan, tetapi bekal apa yang kita persiapkan untuk menyambut kematian dan Iya. Oke, anak ibu sayang, dari video yang kita tonton, kita dengarkan tadi itu, bisa saja orang mati mendadak. Nah, yang dinamakan yang mati mendadak itu seperti apa? Contohnya nih, kita masih melihat dia sehat, bugar pada pagi hari. Tiba-tiba kita mendengar kabar pas agak siang hari atau sore hari sudah meninggal. Nah, di situ kita dapat mengambil pelajaran kenapa bisa meninggal mendadak, kenapa bisa mati mendadak. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sana, Nak? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kalau meninggal mendadak ataupun tidak mendadak itu sudah ada yang menentukan, yaitu siapa yang menentukan, Nak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sifat Allah yang maha mematikan itu tadi, Nak? Al-Mu'miz. Itu contoh yang meninggal mendadak. Dan sebaliknya, Nak, ada lagi kita lihat banyak contoh-contoh. Betapa banyak orang yang sudah sakit berat kita lihat. Saking beratnya, bahkan makan pun dia tidak melalui mulutnya lagi. Lewat apa dia makan? Bisa jadi sudah dikasih selang lewat hidungnya. Jadi makannya udah lewat selang, disuntikan ke selang itu baru bisa makan. Kan sudah berat penyakitnya itu. Tetapi kalau
mengendap. Kata Allah, orang tersebut belum meninggal, orang tersebut belum mati, maka orang tersebut tidak akan mati. Nah, di situ juga kita bisa mengambil contoh. Apa contoh tadi yang pertama? Nah, dari Al-Mumits itu yang pertama, buktinya Allah itu Al-Mumits, buktinya Allah itu Maha mematikan. Orang bisa meninggal mendadak. Dan sebaliknya, apalagi tadi nak, orang yang sakit-sakitan kelihatan belum tentu meninggal. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak Ibu, sampai di situ penjelasan Ibu tentang Al-Mumits. Apakah rasanya sudah paham? Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke Asmaul Husnanya yang kedua? Ya anak-anak Ibu? Iya, rasanya udah paham ya? Oke. Itu Asmaul Husna yang pertama, tentang Al-Mumits, yang artinya tadi Allah Maha mematikan. Sekarang kalau sudah paham yang pertama, akan kita lanjutkan ke Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Hayyu. Yuk anak-anak Ibu sama-sama kita baca dulu. Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu itu? Allah Maha Hidup. Nah, bagaimana yang dimaksud Al-Hayyu itu, Allah Maha Hidup itu? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi, tidak akan pernah mati. Jadi Allah kekal abadi, selamanya hidup, tidak akan pernah mati. Maka Allah lah yang memberikan hidup kepada makhluknya. Dia berikan hidup kepada makhluknya, dan dia juga yang mematikan makhluknya itu. Jadi tadi Al-Mumits, sekarang Al-Hayyu, mematikan dan menghidupkan. Siapa itu yang menghidupkan, nak? Yang memberikan kehidupan kepada kita semua makhluk-makhluk Allah nih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak Ibu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, seandainya nanti anak-anak Ibu melihat ada orang yang rasanya sudah dibilang hidup, dia udah seperti cerita Ibu tadi Al-Mumits ya, dibilang hidup tapi seperti udah mati gitu, karena dia tidak tahu dengan orang. Apa itu contohnya? Contohnya orang yang sakit atau koma. Masih hidup tidak dia? Hidup. Siapa yang memberikan kehidupan itu nak? Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat Allah itu di situ nak? Apa nama Allah di orang yang memberikan kehidupan pada orang yang koma tadi? Nah, sifat Allah atau nama Allahnya adalah Al-Hayyu. Oke, sekarang sebelum Ibu lanjutkan tentang menjelaskan Al-Hayyu, ayo kita tonton video Allah memberikan kehidupan. Ada orang di sini kan,
Oke, anak-anak ibu semuanya. Apa yang kita lihat dari video? Bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu berarti dia diberi hidup, kesempatan hidup di dunia. Siapa yang memberikan kehidupan bagi bayi tadi itu, nak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nama Allah? Apa sifat Allah tadi? Memberikan kehidupan kepada makhluknya, nak? Al-Hayyu. Namanya, nama Allah itu Al-Hayyu. Apa artinya tadi? Allah Maha Hidup. Dan Allah juga lah yang memberikan kehidupan kepada makhluknya. Nah, dari video itu kita lihat lahirnya seorang bayi sehat dan hidup. Ya, sehat hidup. Ya, hidup dia tentu sudah sehat, insya Allah ya. Nah, kenapa kita bisa menjadikan itu contoh? Karena kalau Allah tidak memberikan kehidupan kepada bayi itu, maka bayi itu tidak akan hidup. Nah, bisa kira-kira dipahami anak-anak ibu? Ya, oke. Contoh yang lain. Nah, Allah kan sudah memberikan kehidupan kepada kita. Terus, bagaimana cara kita untuk mensyukuri atau untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya sudah diberikan hidup nih oleh Allah. Jadi apa yang harus saya perbuat? Apakah kita sembarangan saja menggunakan hidup kita? Oh tidak. Apa contohnya, nak, yang harus kita lakukan? Termasuk sekarang nih belajar. Supaya apa kita belajar? Supaya dapat ilmu. Jadi rawatlah kehidupan kita. Merawat kehidupan kita termasuk kita dengan menggunakan atau memakai tubuh kita ini kepada yang baik-baik. Contohnya, ketika kita makan, nih perut kita kan anggota tubuh tuh. Nah, ketika kita makan, makanlah makanan yang halal lagi baik. Supaya apa? Ya termasuk kita orang yang merawat pemberian Allah. Diberikan Allah kita kehidupan. Nah, dengan cara kita makan yang baik, yang halal, teratur, insya Allah kita akan sehat. Kalau kita sehat berarti kita sudah merawat kehidupan. Nah, nanti di dalam kehidupan kita itu Allah menjamin juga rezeki makhluknya. Nah, seperti apa Allah menjamin kehidupan makhluknya itu? Sekalian diberikannya rezeki di sana. Oleh karena itu, setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita harus kita syukuri. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Ya dengan cara menggunakan ciptaan Allah kepada yang baik-baik. Salah satunya apalagi kita menggunakan kehidupan kita, ya berbakti kepada orang tua. Apa itu contohnya? Ya menuruti perintah orang tua. Kemudian apalagi? Tidak menyakiti hati orang lain. Jadi sudahkah termasuk contoh menggunakan kehidupan kepada yang baik-baik? Sudah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Oke anak-anak ibu? Kira-kira anak-anak ibu sudah paham dengan Al-Hayyu? Sudah bisa mencontohkannya? Iya. Lalu bagaimana lagi kita mengamalkan Al-Hayyu itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, seperti tadi Al-Mumits itu Allah Maha mematikan. Sekarang kita di Al-Hayyu, Allah Maha menghidupkan. Ya, kita bacalah nama Allah itu, Asmaul Husna itu di dalam doa kita. Ya Allah, Ya Rahman. Kalau pakai Ya Rahman, sekarang kita belajarnya di mana, nak? Di Al-Mumits, Al-Hayyu, ya kan? Ya Allah, Ya Mumits yang Maha mematikan. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, baik-baik. Nah, dari Al-Hayyu bagaimana? Ya Allah, Ya Hayyu yang Maha menghidupkan, hidupkanlah kami dalam kebaikan dan kemanfaatan. Jadi pakai namanya, ya nak ya. Oke, nah sudah dua Asmaul Husna yang sudah Ibu jelaskan. Kira-kira dari dua itu
Sudah paham? Atau Al-Hayu ini sudah paham? Sudah. Oke, Ibu tes dulu. Kan sudah 2 tuh, tinggal 2 lagi. Ibu tes dulu sayang. Ya, tepuk kita dulu. Bagi anak-anak Ibu nanti yang bisa menjawab akan diberikan tepuk hebat. Oke, dengarkan pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Untuk 2 Asmaul Husna yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, Al-Mumis. Apa artinya? Iya, benar, Lady. Al-Mumis artinya Allah Maha Memati. Karena yang ada itu semuanya kita berikan tepuk hebat untuk teman kita. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol hebat. Oke, siapa yang hebat tadi, nak? Lady. Oke, pertanyaan satu lagi untuk Al-Hayu. Siapa anak-anak Ibu yang bisa menyebutkan contoh dari sifat Allah atau nama Allah Asmaul Husna Al-Hayu? Oke, Tori, apa nak? Lahirnya seorang bayi. Iya, betul. Bayi lahir hidup. Siapa yang memberikan kehidupan tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk hebat untuk Tori. Ayo. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol hebat. Oke, anak-anak Ibu semuanya. Sekarang akan kita lanjutkan ke Asmaul Husna yang ketiga. Untuk yang 2 tadi insya Allah sudah paham ya? Iya, oke. Kita lanjutkan ke Asmaul Husna yang ketiga ya. Apa Asmaul Husna yang ketiga sayang? Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri. Oke, kita baca bersama ya. Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri. Oke, anak-anak Ibu, nih kita lihat Al-Qayyum adalah Allah Maha Mandiri, yang artinya Allah itu berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ya nak ya, Allah itu memberikan pendidikan kepada kita dari namanya Al-Qayyum supaya kita bisa juga mandiri, supaya kita juga bisa tidak harus meminta pertolongan selalu kepada orang lain. Usahakan mandiri dulu. Oke? Apa kira-kira contohnya? Ya, sebelum aku jelaskan lebih lanjut tentang Al-Qayyum, kita tonton video seorang anak yang mandiri. Halo sahabat Bloom, bagaimana kabarmu hari ini? Kali ini Bloom bersama Tony akan mengajak kalian untuk belajar mandi sendiri. Setelah bangun tidur, Tony bersiap-siap untuk mandi. Ambil handuk, kemudian menuju ke kamar mandi. Letakkan handuk, buka baju, buka celana, basuhi tubuh dengan air bersih. Ambil sampo dan basuhi pada bagian rambut. Pijat dengan lembut ya. Basuhi kepala dengan air bersih. Ambil sabun
dan basuhi pada seluruh bagian tubuh. Basuhi tubuh dengan air bersih. Kumur-kumur dengan air bersih. Kemudian ambil sikat gigi dan pasta gigi. Gosokkan pada gigi. Lalu kumur-kumur lagi untuk membersihkannya. Setelah selesai, ambil handuk. Usapkan pada bagian kepala dan bagian tubuh. Yeay, selesai! Nah, itu dia adik-adik tata cara mandi sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya! Oke. Nah, anak-anak ibu kelihatannya sepele ya. Ya, dari videonya ya kan. Untuk Pandejo kami mandi dulu, ya kan? Nah, kami Pandejo mandi dulu. Ya, betul. Tetapi ini adalah contoh dari kemandirian. Apakah ada anak-anak ibu yang harus disuruh mandinya baru mandi? Nah, kalau masih ada yang disuruh mandi baru mandi, berarti belum mencontoh kepada al-qayyum. Terus, apakah anak-anak ibu siap mandi nanti tidak pakai anduk umpamanya, nanti siap mandi langsung pakai baju karena apa namanya terburu-buru mau pergi main atau gimana? Apakah sudah mandiri? Belum. Nah, yang dinamakan mandiri kita lakukan sendiri tanpa harus disuruh lagi oleh orang tua. Apa contohnya tadi nih? Mandi, anak ibu bangun lagi nak, ayo sholat subuh, mandi, harus seperti itu lagi sayang. Tetapi seperti apa? Kalau kita sudah mandiri, terdengar suara azan atau terdengar mama membangunkan, ayo nak bangun. Nah, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, bangun tidur, ya rapikan tempat tidur. Terus apa lagi? Setelah rapikan tempat tidur, ambil air wudhu atau boleh langsung mandi. Bagi yang biasa langsung mandi kan bagus tuh, mandi pagi-pagi tuh. Langsung mandi tanpa harus disuruh, langsung sholat subuh. Nah, seperti itu contoh yang sudah mandiri. Tetapi bangun lagi nak, mandi. Nah, ya berarti belum mandiri. Yang mandiri itu sudah bisa melakukan sendiri tanpa merepotkan lagi orang tua. Kemudian apa lagi contoh dari mandiri nak selain dari itu tadi? Bangun, rapikan tempat tidur, gosok gigi, mandi sendiri, sholat subuh. Terus apa lagi? Ambil baju sendiri. Ya, ambil baju sendiri mau pergi sekolah, ya kan? Sudah tuh rapikan buku sendiri, rapikan sepatu sendiri, kemudian ambil sarapan sendiri. Nah, setelah itu dilakukan sendiri, berarti anak-anak ibu sudah mencontoh al-qayyum, yaitu Allah Maha Mandiri. Ya nak? Iya. Apalagi yang bisa kita lakukan sendiri? Contohnya nih di sekolah. Ya, lakukanlah tugas kita sendiri sesuai dengan yang diperintahkan guru. Nanti kalau nggak mengerti, tanyakan ke guru, jangan tanyakan ke teman. Tetapi anak-anak ibu kalau masih mampu sendiri, kerjakan sendiri dulu. Baru kita dinamakan mandiri. Oke, anak-anak ibu sampai di situ sudah 3. Paham? Paham nak tentang al-qayyum? Iya, oke. Lalu bagaimana kita mengamalkan nama Allah al-qayyum itu? Ya, seperti tadi al-munis, al-hayyu, al-qayyum juga pakailah dalam doa kita. Setiap doa
Ya Allah, ya Qayyum, yang maha mandiri, jadikanlah aku orang yang mandiri, tidak selalu tergantung kepada orang lain. Ya nak ya? Iya, biasakan memakai namanya di dalam setiap doa. Dengan itu kita sudah mengamalkan apa? Mengamalkan Al-Qayyum itu tadi. Oke. Nah, anak-anak ibu, setelah 3 Asmaul Husna, apakah masih semangat semuanya? Iya, sudah kurang semangatnya? Ayo, tepuk semangat kita dulu. Tetapi kita ganti tepuk semangat kita yang pertama seperti biasa. Nanti yang keduanya kita ganti dengan nama-nama Asmaul Husna yang kita pelajari ya. Oke, apa? Ada satu lagi yang kita pelajari nanti. Yang keempat adalah Al-Ahad. Nih, contohkan tepuk semangat kita yang seperti biasa dulu. Oke. Supaya semangat ya, supaya semangat melanjutkan pelajarannya. Ya, semuanya berdiri dulu ya. 1, 2, 3. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ayo apa? Al-Ahad. Sekali lagi ayo. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Oke, tepuk semangatnya. Berarti yang keempat, silakan duduk ya nak, rapi-rapi ya nak ya. Silakan duduk dengan tertib. Oke, untuk itu yang keempat kita masuk ke Asmaul Husna Al-Ahad. Yuk sama-sama kita baca dulu. Al-Ahad. Apa artinya saya? Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Nah, Allah itu Maha Esa. Mengandung arti bahwa Allah itu Esa. Tunggal, tidak ada duanya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang pantas kita sembah kecuali Allah. Sesuai dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah itu Esa, katakan Allah itu Esa, tidak ada yang pantas kita sembah selain Dia. Oke anak-anak ibu. Nah, yuk bagaimana kita membuktikan atau mengamalkan Allah itu Al-Ahad? Ya, dengan mempercayai hanya Allah adalah Tuhan kita. Nah, Bu, kalau seandainya ada kita percaya kepada selain Allah, berarti kita syirik. Apa itu syirik? Syirik itu menduakan Tuhan, percaya kepada selain Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa besar seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak itu cara kita percaya kepada Allah itu? Ya, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa itu perintahnya? Seperti sholat. Ya, lakukan perintahnya ya. Kita lihat video ini dulu sebelum ibu lanjutkan ya. Sholat itu harus dilakukan walaupun mata kita masih mengantuk. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kak, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Kak. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Mau tidur kok. Gak bisa dibiarin nih.
Alhamdulillah, anak-anak udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh? Oh, belum, Ma. Kenapa basah begitu mukanya? Lisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Ma. Loh, kok Kalisa di sini sih? Jadi Kalisa siramin air ke Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah. Ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun, boleh nggak salah? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu, ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kamu yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Wan? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena hukumnya... Iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Mama, kita berangkat dulu ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa. Tandanya Kak Nusa sayang sama Rara. Pokoknya kalau Rara susah dibangunin buat sholat, siap-siap akan ada hujan buatan lagi ya. Iya, Rara sholat. Oke. Anak ibu semuanya. Nah, kita lihat di sana. Contohnya, pertanyaannya apa tadi, Nak? Kan masih kecil, belum wajib untuk sholat katanya. Apa jawab orang tuanya, Nak? Nah, hukum sholat itu adalah wajib, bukan soal siapa yang rajin sholat. Yang rajin sholat cuma nggak ada kata-kata itu. Sholat itu wajib hukumnya, mau rajin kayak dia, mau apa kayak dia, yang penting nggak soal rajin sholatnya dong. Karena sholat itu wajib, mau rajin harus dikerjakan. Tidak soal rajin, tidak soal malasnya. Ya, Nak ya. Jadi apa yang dapat kita ambil contoh dari video tadi? Mulai dari kecil, biasakanlah sholat itu supaya nanti besar tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu hukumnya wajib. Kenapa kita sholat? Nah, kenapa kita sholat? Ya, untuk menyembah Allah. Kenapa kita menyembah Allah tadi itu? Karena memang hanya Allah yang pantas kita sembah. Hanya Allah satu-satunya Tuhan kita. Apa nama Allah tadi itu, Nak? Al-Ahad, Allah Maha Esa. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Buktinya nih, sholat kita hanya kepada Allah. Jangan karena rajin sholat karena ingin dipuji, rajin dulu. Tidak ada seperti itu. Memang hukumnya wajib. Jadi kita sholatnya memang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi yang dapat kita ambil contoh selain daripada apa nih, sholat kepada Allah? Ya itu tadi, melakukan yang baik-baik. Apa contohnya? Apa yang diperintahkan Allah? Contohnya diperintahkan Allah apa? Nah, nih belajar nih, disuruh nih, diperintahkan oleh Allah. Belajarlah dari buayan sampai ke liang lahat. Disuruh juga, sayang, itu hadis Nabi ya, Nak ya. Nah, jadi kalau ada yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang dilarang oleh Allah, contohnya mencuri. Nah, kalau kita lakukan, apakah kita
sudah mengamalkan, sudah mencontohkan sikap percaya kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan, Allah akan melihatnya. Jadi karena kita percaya pada Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, jadi kita melakukan yang baik-baik supaya Allah juga sayang kepada kita. Oke, anak-anak ibu, lalu bagaimana kita mengamalkan al-ahad ini dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu tadi selain mencontohkan, selain kita bersikap mencontoh sifat Allah al-ahad itu, nama Allah al-ahad itu seperti sholat, puasa, baik kepada orang tua, patuh dan taat kepada guru, berbuat baik kepada semua, ya, dan meninggalkan yang dilarang Allah, itu contohnya kan? Apalagi nak? Iya, setiap sholat kita berdoalah memakai nama Allah, yaitu tadi Asmaul Husna Al-Ahad. Ya Allah, ya Ahad, yang Maha Esa, kuatkan hatiku ya Allah, teguhkan imanku untuk selalu menyembah kepadamu ya Allah. Ya kan? Selalu menyembah kepadamu, jauhkanlah aku dari syirik ya Allah. Karena syirik itu percaya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di situ sudah 4 nih pelajaran kita. Berarti sudah kira-kira paham semuanya? Iya, kalau sudah, ayo anak-anak ibu seperti biasa bentuk kelompok diskusinya. Ya, bentuk kelompok diskusinya dulu. Ya, dengan tertib ya. Seperti biasa, kelompok biasa aja yang sudah diatur. Kan sudah ibu atur tuh. Yang kelompok 1 ini orangnya, kelompok 2 ini orangnya, kelompok 3 ini orangnya, kelompok 4 ini orangnya. Oke nak? Sekarang, oke, sudah dalam kelompok masing-masing semuanya. Ayo, ini walaupun kita sudah dalam kelompok masing-masing, ya, sebelum kita lanjutkan ke membuat tugas, oke anak-anak ibu, sekarang ibu tanya dulu atau anak ibu nanti mau tanya per kelompok. Ini nanti tugas kita sebelum ke sini ya. Ayo. Kelompok 1 siap? Oke, siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. 4 siap. Oke. Sekarang ibu kasih judul atau tugas kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti mencari tentang Al-Mu'minz. Kelompok 2 Al-Hayyu, kelompok 3 Al-Qayyum, kelompok 4 Al-Ahad. Nah, sekarang apa saja yang akan menjadi tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4? Sekarang kelompok silakan cari pertanyaan kira-kira yang kurang dipahami rasanya tentang Al-Mu'minz. Begitu juga kelompok 2 Al-Hayyu, kelompok 3 Al-Qayyum, kelompok 4 Al-Ahad. Tetapi kalau rasanya kelompok itu sudah memahami, boleh tidak bertanya lagi. Kalau sudah paham, ya. Oke, anak ibu, ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Oke, baik ibu yang bertanya. Kelompok 1. Kelompok 1, sebutkan 1 contoh sikap kita tentang Al-Mu'minz. Ayo. Apa tadi? Al-Mu'minz itu apa artinya? Allah Maha mematikan. Nah, bagaimana sikap kita dengan Al-Mu'minz itu? Ayo nak, contohnya tadi. Ya. Oke, percaya kalau Allah itu adalah Maha mematikan. Seperti terbuktinya tadi, ada orang meninggal mendadak padahal masih sehat. Oke, kelompok 2. Sebutkan cara memakai nama Allah Al-Hayyu dalam doa. Ya, silakan. Putusan aja. Iya, ya Allah, jadikanlah kami. Coba. Ya, Rara dulu, Rara. Coba. Nggak usah malu, lanjut aja. Ya, Rara. Iya, ya Allah, jadikanlah hidup kami hidup yang bermanfaat. Ya, seperti itu ya, boleh. Hidup yang bermanfaat dan memberi
Mandi sendiri. Terus? Iya, bereskan tempat tidur sendiri. Iya, oke ya. Al-Ahad, apa itu tadi? Ia menyembah Allah dengan ia melaksanakan perintahnya. Seperti apa tadi dalam video? Iya, sholat. Oke, berarti semua kelompok sudah siap. Walaupun sudah duduk di dalam kelompok, tetapi nanti tugas kelompoknya akan dikerjakan. Cuman sebelum masuk ke tugas kelompok, sekarang silahkan diambil buku latihannya untuk mengerjakan 5 soal dari buku sebelum kita melakukan tugas kelompok. Silahkan ya, ini ada di papan. Ditulis ke buku latihannya. Dipilih isinya saja ya. Nomor 1 apa isinya, nomor 2 apa isinya, 3 apa isinya, 4 apa isinya, 5 apa isinya. Ya, dikasih waktu. Ya, buktikan di sini kamu bisa mandiri tanpa meminta petunjuk dari teman. Oke. Oke, anak-anak Ibu. Silakan dibuat. Waktunya Ibu kasih kurang lebih 10 menit ya. Ya. Tinggal beberapa menit lagi. Lagian soal sedikit cuma 5. Nah, Ibu isinya pula yang dibuat. Oke? Anak Ibu siap semuanya? Iya, kalau sudah siap, mana tadi ketua kelompoknya? Silakan dikumpul bukunya, buku temannya diantar ke meja Ibu. Ya. Ketua-ketua kelompok ya. Oke, letakkan di meja Ibu ya. Oke. Kalau sudah semuanya siap, sudah. Oke, udah siap semuanya nak? Oke, kita tunggu 1 orang lagi. Nah, udah ya. Kumpulkan. Oke, anak Ibu perhatikan ke depan. Kita bahas dan kita jawab soalnya dulu. Apakah anak Ibu tadi benar membuatnya atau masih ada yang salah? Oke. Soal nomor 1. Silakan utusan dari kelompok 1 bacakan soal nomor 1. Ya. Isinya apa? Ya, kita bacakan. Yang dimaksud Asmaul Husna itu apa? Isinya apa, nak? Iya deh, nama-nama Allah. Ya, nama-nama terbaik Allah. Siapa yang benar? Oh, alhamdulillah, benar semua ya. Nomor 2. Silakan kelompok 2. Ya, apa artinya? Al-Mumiz artinya apa? Iya, B. Siapa yang membuat B isinya? Iya, alhamdulillah benar juga semuanya ya. Oke, nomor 3, kelompok 3. Baca keras nak. Oke. Setiap pagi Ayub selalu merapikan tempat tidurnya. Terus sikap Ayub mencerminkan Asmaul Husna apa itu? Yuk, apa isinya? Itu berarti merapikan tempat tidur itu berarti mandiri ya. Apa itu nak? Iya, C. Ada benar semuanya? Iya. Oke, nomor 4. Kelompok 4. Ya, Rahma selalu menggosok gigi dan ya, memotong kukunya yang sudah panjang. Mencerminkan Asmaul Husna apa? Berarti Rahma tadi merawat dirinya. Bagaimana dia merawat dirinya? Dengan menggosok gigi dan memotong kukunya. Contoh dari apa itu nak? Mencerminkan sikap apa itu? Sikap apa itu? Ya. Iya, B. Al-Hayyu merawat hidup. Rawatlah hidup kita dengan yang baik-baik, karena Allah telah memberikan. Iya, telah memberikannya kepada kita. Oke, yang kelima. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pak Somad selalu berusaha memperbanyak amalan untuk bekal di dunia, di akhirat nantinya. Sikap Pak Somad mencerminkan Asmaul Husna apa? Pak Somad itu tahu nanti dia akan mati, ya. Nah, jadi itu apa itu? Contoh dari iya, Al-Mumin.
akhirat kelak. Oke, siapa yang benar semuanya? Oh, banyak ya. Ada 2 orang yang apa? Mana yang salah, nak? Nomor 5. Oke, nanti lagi dibaca lagi ya, diulang-ulang lagi. Semoga nanti semakin anak-anak itu kalau berulang lagi makin paham. 2 orang itu pun karena apa? Ragu ya. Oke. Sekarang tugas latihan kita sudah selesai. Ya anak-anak ibu, sekarang sudah dalam kelompoknya. Sekarang kita ulang lagi tepuk semangat. Ya, tepuk semangatnya kita ganti dengan Asmaul Husna yang 4 yang sudah kita pelajari. Caranya seperti ini. Al-Mumin nanti kata apa? Kelompok 1 Al-Hayyu, kelompok 2 Al-Qayyum, kelompok 3 Al-Ahad, kelompok 4. Ayo berdiri semuanya dulu. Ya, tepuk semangat. Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Oke, nanti kita lompatnya di Al-Ahad supaya segar badan kita ya. Oke, 2, 3. Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Oke, semangat anak-anak ibu. Iya, sekarang kita lanjutkan tugas diskusi. Nah, di tugas diskusi seperti yang telah ya ibu bagikan lembarannya kepada semua kelompok. Nanti di tugas itu dibuat ya apa yang kamu lihat dan apa yang kamu amati. Oke anak-anak ibu, untuk itu sekarang anak-anak ibu silahkan boleh keluar untuk mengamati, untuk mencari jawaban sesuai dengan LKPD anak-anak ibu, lembar kegiatan peserta didik ya nak ya. Boleh kelompok 1 melihat-lihat dulu. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mencari apa isi dari yang telah ibu minta sesuai dengan LKPD masing-masing. Oke nak, kelompok 1 silakan dengan tertib ya. Boleh juga tidak keluar. Mana tahu anak ibu di dalam pun sudah dapat isinya, boleh. Tetapi nanti boleh keluar. Tidak usah semuanya. Boleh juga karena nanti kalau semuanya kan banyak pula keluar. Utusan aja yang mencari di dalam ada ya. Oke, yang di luar nanti ada juga. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Oke, anak ibu. Setelah nanti selesai tugas diskusinya, nanti di sini anak-anak ibu harus bisa menemukan, harus aktif mencari isi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Harus bisa, harus mampu, usahakan mandirinya kelihatan. Oke, kalau ada pertanyaan anak-anak ibu jangan lupa bertanya. Kalau yang kurang paham jangan lupa bertanya ya. Tanyakan kepada ibu. Ya, menjawabnya diskusi ya nak ya. Ya, bersama. Ada kawan rasanya yang dapat isinya, silahkan dikasih tahu ke teman. Oke nak, kalau sudah siap tugas diskusinya, boleh ketua kelompoknya mengumpulkan di depan. Oke. Ya, kalau sudah siap boleh ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan ke saya. Berarti paham ya? Bisa jawab ya? Karena ibu lihat nggak ada yang bertanya. Iya, iya. Oh iya, pertanyaannya ya. Sesuai dengan yang di LKPD-nya, ya. Apa contohnya kira-kira? Begitu ya, nak ya. Kalau ditanya al-mumid, kalau kelompok 1 kan al-mumid, berarti tentang al-mumid saja. Ini kelompok 2 al-hayyu, kelompok 3 al-qayyum, kelompok 4 al-ahad. Ya, jadi kelompok 1 hanya tentang al-mumid saja yang dicari. Ya.
kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sekarang, apa tadi yang pertama nak? Kita belajar Asmaul Husna. Apa tadi Asmaul Husna itu nak? Nama-nama Allah yang baik atau nama-nama terbaik Allah. Berapa tadi jumlah Asmaul Husna? 99. Jadi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, jumlahnya 99. Yang kita pelajari hari ini adalah 4, yaitu Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, Allah Maha Menghidupkan. Yang ketiga, Al-Qayyum, Allah Maha Mandiri. Yang keempat, Al-Ahad, Allah Maha Esa. Oke, anak-anak ibu, kira-kira sudah bisa dipahami semuanya tentang pelajaran kita hari ini? Iya, oke, alhamdulillah. Untuk pelajaran selanjutnya kita nanti bertemu di materi berikutnya tentang mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Oke, anak-anak ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, baiklah, mari sama-sama kita tutup dengan doa setelah belajar. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Oke anak ibu, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa mengamalkannya, bisa melakukan sikapnya dan mengetahui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tentang Asmaul Husna yang 4 itu.